Wis. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gayeng Bareng versi online episode 2. Online-nya episode 2, offline-nya kan masih mandek. Malam ini kita ngomong masalah persiapan menyambut bulan Ramadan dan insya Allah mugi-mugi bisa ngambil manfaat. Kan gak ono iki nih. Apa? Gak ono apa sih gini? Materi nih. Ini ono materi ini kan iso nerangno. Gak ono materi, Iya. langsung pertanyaannya sudah. Makanya itu. So, kita di sini seperti kemarin membahas yang perlu dibahas dengan tema yang kemarin sudah ditulis dengan Iya. menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Lalu Sebentar, ngambil catatan dulu. catatannya lali. Iya. Aduh. Di sini langsung saja kita mulai dengan agak nyantai. Santai. Iya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan itu? Persiapan menyambut Ramadan. Sebenarnya kalau dari kacamata syariat sendiri sudah sudah memberi jalan luas atau memberi kesempatan yang sangat lebar untuk menyambut Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Rajab kita disuruh doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan saya di bulan Ramadan. Dengan arti barakahi hidup saya, dengan arti gini, barakahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban, maksudnya di bulan Rajab Sya'ban ini tolong saya diberi taufik untuk mulai mencintai amalan, biar ketika nanti masuk Ramadan saya sudah bisa beramal dengan giat, dengan keinginan dan dengan kebiasaan, bukan dengan keterpaksaan. Makanya disuruh persiapan dari Rajab Sya'ban, dan sekarang sudah malam 15 Sya'ban, tinggal 15 hari lagi, monggo dimulai dibiasakan untuk beribadah. Caranya gimana membiasakan ibadah? Ya sudah, caranya kita lihat amalan kita sehari-harinya gimana. Kalau semisal hari-hari biasa kita cuma 5 waktu saja, sekarang cobalah mulai Sya'ban ini, mumpung masih ada 15 hari, kita coba tambahi amalan yang sunnah 1-2 nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba istiqomah. Nanti biar ketika masuk Ramadan kita lebih gampang lagi, lebih terbiasa. Jadi membiasakannya sudah dibuka lebar dari 2 bulan pertama. Makanya dibilang sama hadis, Rajab itu syahrullah, bulannya Gusti Allah, Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Buat apa? Ketika Ramadan kita sudah siap-siap dengan istighfar segala macam, membersihkan diri. Di Sya'ban kita siap-siap dengan memperindah diri dengan baca banyak sholawat. Ketika masuk Ramadan sudah, amalan sudah digampangkan untuk kita, seperti itu. Tapi karena kita tinggal 15 hari, ya sudah, pintunya Gusti Allah nggak ketutup, kita tetap berusaha saja. Berarti penjelasan Ramadan bulannya umatku gitu. Itu maksudnya bulan umatku itu bagaimana? Ramadan bulannya umatku adalah bulan ketika rahmatnya Gusti Allah benar-benar dibuka lebar untuk umatnya Kanjeng Nabi. Bukan berarti yang di lainnya nggak dibuka lebar, cuman yang lainnya dibuka terus. Nggak ada rahmatnya Gusti Allah ditutup, kecuali kalau orangnya kafir dan nggak mati dalam kekufuran, mungkin rahmatnya ditutup. Tapi kalau masih Islam, rahmat dibuka terus. Cuman ketika Ramadan, pintu rahmat dibuka lebih lebar lagi, dengan arti kita kesempatan kita untuk mendapat rahmat itu lebih besar ketika bulan Ramadan, seperti itu. Jadi seperti kata itu ya, Rajab itu buat menanam, terus Sya'ban menyemai, dan Ramadan itu memanen. Memanen itu maksudnya kita ibadahnya di bulan Ramadan, itu. Berarti memang 3 bulan itu berhubungan sangat erat, dari mulai persiapan, membiasakan sampai aksinya. Nanti pas bulan Ramadannya sudah beraksi biasa, enak gitu. Terus ini kemarin ada yang tanya, kan ini masih situasi seperti ini, Corona. Jika mungkin masih wabah ini masih ada gitu, kan semoga ya segera diangkat, amin. Iya. Kan bagaimana ibadah
di saat Ramadan dan di tengah corona. Tetap puasa. Iya kan. Kalau puasa kan pasti. Iya. Seperti Ya sudah, masa ibadahnya pas tengah-tengah Ramadan gimana puasa? maksudnya kan seperti orang-orang tertentu kan ada di perkantoran, seperti apa itu lebih baik di rumah atau Nah kan sudah ada work from home kan? Iya. WFH itu. WFH. Ya sudah. Masih bisa dilakukan seperti biasa. Sebenarnya puasa ini cuman menahan makan minum, menahan diri dari makan minum dan plus hawa nafsu. Ya sudah, masalah kerja nggak ada hubungannya dengan itu gitu. Mau ada corona, mau nggak ada corona, insya Allah kiamat. Kalau masih bisa puasa, mau nggak puasa gitu loh, nggak ada masalahnya. Terus itu Nggak bisa dihubungkan lah. iya memang nggak bisa sih. Kemarin kan sempat rame lagi nih masalah corona ini. Rame apa nih? Tarawih di rumah. Katanya, kenapa kok terawihnya di rumah? Padahal kan setahu saya, dulu terawih kan malah ketika sahabat berbondong-bondong mau ikut terawih, terus akhirnya Rasulullah melarangnya, bukan melarang sih, bagaimana itu? Menahan gitu. Rasulullah Supaya tidak jadi kewajiban. Apa seperti itu, memang seperti itu. Kesunahannya sebenarnya memang kalau terawih itu memang di rumah. Di rumah. Kesunahan sebenarnya karena Rasulullah selama hidup ketika tarawih beliau tarawihnya cuma di rumah dan jamaahnya cuma 3 kali. Tanggal berapa saya lupa, cuma 3 kali. Dan ketika hari pertama ada sahabat tahu, oh Rasulullah kok lagi sholat, kita ikutan. Akhirnya mereka ikut sholat di belakangnya Rasulullah. Hari kedua nggak ada yang ikut, padahal orang-orang udah pada banyak. Tapi hari kedua maksudnya hari setelahnya. Hari yang kedua Rasulullah sholat, kelihatan sahabat lagi. Beliau sholat di dalam rumah tetap. Akhirnya orang-orang sholat di belakangnya rumahnya Kanjeng Nabi lagi, bukan di masjid. Hari ketiga gitu lagi. Akhirnya hari keempat Rasulullah nggak datang. Besoknya ceritanya, ya Rasulullah, orang-orang udah pada nunggu mau kesempatan ibadah sama jenengan kok malah jenengan nggak keluar. Iya, saya takut diwajibkan. Intinya tarawih saat itu memang yang disunahkan untuk sendiri-sendiri di dalam rumah. Akhirnya mulai zamannya Rasulullah saat itu tarawih mulai dikenal, tapi ya gitu tadi, tetap di dalam rumah. Ketika zamannya Sayyidina Umar melihat orang-orang pada sendiri-sendiri, ada yang jamaah sendiri-sendiri, akhirnya dikumpulin jadi satu, akhirnya jadi adat dari zamannya Sayyidina Umar sampai sekarang. Bukan berarti menyalahi sunnah, itu udah bahasan lain. Tapi yang penting aslinya sunnahnya tetap di rumah. Makanya kalau kita lihat fikihnya mazhab Maliki, menurut mereka bukan Maliki ini, Hanafi masih tenang. Fikihnya mazhab Maliki, salat sunnah tarawih itu lebih dianjurkan di rumah daripada di masjid. Jadi sekarang ada kesempatan kita di rumah, ya monggo bismillah. Lagian ben rumah kita juga ramai dengan ibadah. Menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Iya, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Tambah akeh lah tempat ibadah, nggak cuma satu tempat saja. 23 atau 11? 23 atau 11? Apa 23? Rakaat. Oh. 23 atau 11 rakaat bukan masalah. Kan yang penting gelem. Yang penting gelem. Kan mau semangatnya dan khusyuknya bisanya cuma 11 gimana monggo. Iya. Kalau bisa khusyuknya sampai 23 ya lebih baik. Tapi kalau semisal 23 gak khusyuk, 11 khusyuk ya monggo. Semisal khusyuknya cuma 2 rakaat gimana ya monggo, yang penting sholat. Ya, yang jadi permasalahan di kita orang kan lebih mendahulukan ribut. Padahal salatnya sendiri, ibadahnya sendiri sunnah gitu. Iya, biasa lah orang Indonesia. Ributnya yang jadi dosa gitu. Seneng rame. Intinya orang Indonesia seneng rame, ketika itu diramein juga ya biasa lah kalau kata saya. Jawabannya 23 atau 11. Terus ini ada lagi penjelasan tentang tidurnya orang yang berpuasa. Penjelasan tentang tidurnya orang berpuasa yang dikatakan kalau tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah gitu. Iya. Tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah, soalnya ketika dia tidur pun dia masih dalam keadaan beribadah memang. Jadi nggak ada yang, kalau kata saya nggak ada yang perlu dianehkan. Semisal gini loh, sampean berangkat kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ada istirahatnya jam 12 siang. Ketika sampean masuk masa jam istirahat itu, apakah sampean masih dihitung di dalam jam kerja yang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore?
masih toh? Ya sudah masih. Berarti gitu juga orang puasa kalau lagi tidur di tengah dia waktu puasa itu tetap ibadah juga, soalnya dia masih dalam keadaan apa tadi, puasa. Apalagi kalau tadi sudah tak bilang bahwa puasa itu meninggalkan makan minum dan meninggalkan hawa nafsu. Orang tidur itu hawa nafsunya benar-benar ditinggal, ya sudah ibadahnya lebih pol lagi gitu. Tapi bukan berarti lebih memperbanyak tidur gitu loh. Ketika kita puasa, tidur aja ibadah. Iya, tidur aja ibadah. Ya yang lainnya kalau misal kita cari rezeki untuk keluarga yang halal, ya ibadahnya lebih ngepol lagi gitu loh. Bernilai ibadah yang bertumpuk-tumpuk tambah baca Quran atau yang lainnya, semuanya bisa dinilai ibadah. Kan di gayangan yang keberapa saya lupa, atau enggak di gayangan saya lupa, yang jelas segala pekerjaan kita sehari-hari itu bisa dirubah menjadi ibadah kalau memang bisa meniatkannya. Seperti itu. Kita mulai dari niat kita. Kita mulai dari niat kita. Tadi itu, semisal ada orang mau berangkat kerja dengan niat cari rezeki halal atau dengan niat ngidupin keluarga, itu kan semua ibadah. Ketika dia kerja mulai dari ngelangkahkan kaki sampai dia pulang, semuanya dicatat sama malaikat pahala. Apalagi kalau ambil puasa gitu. Tapi kalau dia niatnya saya mau kerja biar dapat duit, biar dibilang kaya, dibilang apa, biar mendapat pujian orang, ya ini baru bukan lagi. Ya. Yang penting niatnya. Terus ini kan menyinggung masalah pekerjaan. Kan kalau pekerja keras ada keringanan untuk membatalkan puasa, seperti itu. Apakah gitu? Nah, itu bagaimana? Kayak petani gitu. Ketika petani itu Ramadan waktunya panen, itu gimana? Kan ada yang katanya boleh membatalkan. Itu bagaimana? Pekerja keras di tengah bulan puasa, apakah boleh membatalkan atau enggak? Sebenarnya ada perinciannya, enggak langsung enggak boleh ataupun boleh. Tapi ketika ini reguler buat semua orang yang punya kerjaan berat, ya, apa itu kerja tani atau yang lainnya. Kalau emang pekerjaannya dia berat, semisal malam dia tetap harus niat puasa, tetap sahur sunnah, mau sahur nggak sahur terserah, sahur itu sunnah. Tetap harus berniat puasa, masuk subuh atau masuk fajar dia sudah posisi puasa. Ketika dia bekerja, kalau memang bisa neruskan, tetap diwajibkan neruskan. Kecuali kalau di tengah kerja dia benar-benar tidak bisa neruskan, baru boleh nggak kuat membatalkan puasa. Baru boleh membatalkan puasa. Nanti di luar Ramadan tetap mengganti, tetap wajib untuk gantinya, tetap wajib. Itu satu. Dua, kalau memang dia punya sumber rezeki lain selain kerjaannya, maka dianjurkan oleh ulama yang berat ini ditinggalkan untuk nyari sumber rezeki yang kedua saja. Tapi kalau emang nggak punyanya cuma satu sumber rezeki itu, yang kerjaannya berat itu, ya sudah lakukan, tapi dengan cara yang tadi, tetap niat di malam hari, tetap nggak ini. Kalau melakukan pekerjaan nggak kuat baru buka puasa, bukan baru mau kerja sudah niat gak puasa, itu nggak boleh. Jadi tetap harus ada niat puasa. Dan malam itu kita tetap harus niat. Kalau memang kita tidak kuat, baru kita batalkan. Bukan kita pagi itu memang nggak puasa. Nggak, jangan. Soalnya Kanjeng Nabi sendiri memberi keringanan buat orang yang musafir. Musafir di zaman dahulu itu kenapa kok diberi keringanan nggak berpuasa atau berbuka puasa di tengah-tengah dia perjalanan? Itu karena alasannya di safar itu ada beban yang berat untuk safar. Soalnya safarnya orang dulu nggak kayak sekarang tinggal pakai mobil. Orang dulu kan harus bawa barang, harus segala macam, akhirnya berat. Perjalanan itu berat. Akhirnya sama Rasulullah diberi keringanan. Boleh berbuka puasa tapi nanti bayar qadha, maksudnya bayar puasa lagi. Seperti itu juga orang yang bekerja berat, ada persamaan, yaitu sama-sama berat dalam melakukan puasa, ya sudah, nggak apa-apa. Itu setahu saya madzhab 4 sama semua pandangannya seperti itu. Terus ada lagi yang setiap puasa itu mesti jadi perbincangan. Apa itu? Gimana hukumnya membuka warung di siang hari ketika puasa? Membuka warung di siang hari ketika puasa itu enggak apa-apa saja. Kalau emang itu
sumber rizkinya dia dari situ, ya mau gue buka, kenapa enggak? Tapi ada spesifikasinya nggak? Warung apa misalnya? Enggak. Semuanya boleh. Yang dipermasalahkan itu bukan warungnya buka, tapi yang masuk. Yang masuk ini apa, dia musafir atau enggak? Kalau enggak musafir masuk makan, nah itu baru enggak boleh. Warungnya orang cari rezeki, mau dia apa, jual makanan, mungkin dijual untuk orang datang biar dibuat buka puasa di rumahnya kan bisa. Jadi ya kalau lebih baiknya mungkin biar nggak jadi Fitnah. keributan, kan orang Indonesia suka ribut kita ngomong tadi, ya tetap buka biasa enggak apa-apa, tapi dengan dibilangin kalau ini untuk persiapan buka puasa saja, mau beli di sini atau segala macam. Bisa lah caranya, gimana caranya bisa, pasti ada cara biar nggak ribut. Tapi kalau menyalahkan dan bilang buka puasa buka warung di tengah bulan Ramadan itu haram, ya itu namanya bodoh kalau kata saya. Gak. Berarti tugasnya yang punya warung juga kan? Iya, sama-sama mengerti. Mengingatkan katanya. Iya. Siapa tahu sekarang kalau kita buka warung di tengah jalan, ada orang yang lagi musafir dan nggak puasa, lagi kelaparan. Siapa sih nggak apa sih yang beri makan kalau bukan orang yang warung-warung itu? Iya. Kan gitu. Ya tergantung niat juga. Kalau semisal saya buka warung dengan niat biar orang-orang nggak puasa, ini juga haram. Beda. Kembali lagi ke niatnya. Ke niatnya lagi. Tapi itu tadi, kita apakah boleh menilai orang? Kalau semisal ada orang buka warung, apakah kita boleh nilai orang ini pasti niatnya gini? Tidak boleh kan? Itu masuk ke suudzon haram. Apalagi di bulan puasa. Tambah nemen mana ya? Mending tidur. Mending tidur. Oleh ganjaran. Oke. Terus ini, berbuka yang baik itu bagaimana? Berbuka yang baik. Kan ada berbukalah dengan yang manis atau gimana? Berbuka yang baik, sunahnya berbuka itu sebenarnya dengan makan kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, baru kurma yang biasa yang sudah matang. Kalau nggak ada kurma yang matang, cari yang manis-manis apapun itu. Makanya dipakai di Indonesia, berbukalah dengan yang manis. Soalnya ulama dulu tahu Indonesia jarang kurma, akhirnya bilang yang itu aja, berbukalah dengan yang manis biar orang masih dapat sunnah. Kalau emang nggak ada yang manis, minum air putih. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa buka puasa yang disunnahkan itu hanya untuk membuka saja, membatalkan puasa yang dari tadi siang. Kita buka dengan makan, habis itu makan sedikit baru sholat, habis sholat baru makan yang banyak, terserah. Tapi jangan sunnahnya setelah buka puasa, setelah adzan itu jangan langsung makan berat. Jangan langsung makan banyak maksudnya. Makan secukupnya, yang penting sudah basah tenggorokan, sudah selesai. Dia masuk air, sudah selesai, udah. Monggo sholat, habis sholat baru makan. Yang saya ingat juga, wallahu a'lam, di salah satu acara TV ketika saya masih di Mekah sono, ada keterangan bahwa ini wallahu alam ya, ini masalah kedokteran, masalah saya bukan orang kedokteran, cuman saya menyampaikan apa yang saya lihat di acara TV tersebut. Siap. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya kalau ada yang protes, saya berikan ini loh videonya, ente pahami deh bahasa Arab soalnya. Ya nanti saya sematkan videonya. Disematkan terserah. Yang jelas di situ dikatakan kalau orang puasa itu kadar gulanya turun. Ketika dia buka puasa, kalau langsung banyak, kadar gulanya langsung naik. Berat, naiknya terlalu tinggi, nanti menyebabkan gangguan di kadar gulanya, jadi orang kena sakit gula segala macam. Tapi kalau dia bukanya dengan secukupnya saja, kadar gulanya mulai ke normal. Ketika sholat kadar gula mulai turun lagi. Ketika habis sholat dia mau makan, terserah. Kadar gulanya soalnya sudah mulai normal. Wallah alam. Katanya seperti itu. Dan banyak orang yang ketika nanya ke saya penyakit gula segala macam, apakah boleh puasa, tak beri tips itu. Kalau buka puasa seperti Rasulullah saja, buka puasa sedikit, habis itu sholat, habis sholat baru makan. Tak beri tips itu, ternyata memang gulanya mulai banyak yang normal. Wallah alam itu benar apa enggak dari sisi kedokteran, tapi videonya di acara Halal TV di Saudi sana memang benar seperti itu katanya. Wallahu a'lam. Tapi pengalaman saya ya waktu ngantar periksa itu, kalau kita cek darah kan kita harus puasa 10 jam. Habis itu kita dicek darahnya, terus nanti disuruh makan 2 jam, dicek lagi untuk mengetahui kadar gulanya. Iya kan, mungkin ada hubungannya dengan itu, wallahu alam. Tapi
masalah sisi kedokteran atau masalah sisi kesehatan saya nggak bisa ngomong banyak. Cuman kita ngikutlah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau mau buka puasa, bukanya sedikit, sholat, habis sholat baru. Kalau ada makan-makan, kalau enggak ya sudah. Itu Rasulullah. Seperti itu. Apa ya? Sumu tasihu gitu. Sumu tasihu. Itu berarti ada hubungannya juga. Ada hubungannya. Atau memang hadis ini juga bisa diartikan seperti itu atau Wallahualam, kalau dari sisi kedokteran, tapi kalau dari sisi keagamaan sendiri, ketika kita ngikuti Rasulullah, gaya hidup Rasulullah itu sehat sekali gitu loh. Jadi nggak ada salahnya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan sedikit sensitif antara ru'ya dan hilal. Hisab. Iya, ru'ya dan hisab. Melihat. Ya. Itu gimana? Kan selama ini ya setiap akan penentuan awal Ramadan, awal Syawal itu sering rame. Kita ini sudah di zaman modern gitu. Kenapa kok NU, kalangan kita khususnya masih pakai ru'yah NU? Gitu. Jadi gini, ru'yah ataupun hisab itu adalah ilmu yang sama-sama lahir dan Islam menerimanya. Entah itu lahir dari rahim Islam ataupun dari luar Islam, saya wallah alam. Cuman untuk penentuan bulan dari dulu sudah ada, dari sebelum Islam. Untuk yang hisab di luar juga sudah banyak tahu tentang ilmu hisab, dan sama Islam diadopsi untuk Islam sendiri digunakan untuk menentukan waktu sholat yang lainnya. Menentukan Ramadan dengan ru'yah atau hisab, kalau dari mazhab 4 sendiri yang saya tahu, wallahu a'lam, mazhab 4 termasuk Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, itu mereka tetap lebih menggunakan ru'yah daripada hisab. Memang di Al-Quran bilang hisab bisa digunakan untuk mengetahui pergerakan bulan segala macam. Tapi Rasulullah prakteknya, karena mungkin saat itu belum ada ilmu hisab, Rasulullah pakai ru'yah. Akhirnya mengawasi bulan segala macam. Kalau keluar ya sudah. Dari situ, karena Rasulullah sejak puasa diwajibkan tahun 2 Hijriyah kalau nggak salah, sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah selalu pakai hisab dan nggak pernah pakai yang lainnya. Hisab apa ya? Ru'yah. Dari Rasulullah tahun 2 Hijriyah kalau nggak salah sampai Rasulullah meninggal, berarti sekitar berapa tahun itu? 9 tahun atau 8 tahun Rasulullah puasa Ramadan, itu beliau selalu puasa dengan menggunakan ru'yah. Dari situ ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah tetap meyakini bahwa ru'yah seperti yang dilakukan Rasulullah itu lebih sahih daripada menggunakan hisab. Tapi bukan berarti yang hisab nggak punya dalil. Yang hisab juga punya dalil. Masalahnya gini, ru'yah ataupun hisab itu sama-sama permasalahan yang far'i, permasalahan yang cabang dalam Islam, bukan permasalahan yang mendasar. Kalau masalah mendasar kita nggak boleh berselisih, tapi kalau masalah cabangnya ilmu fikih, silakan berselisih, tidak apa-apa, selama ada dalil yang menguatkan. Jadi kalau saya sendiri, semisal saya sendiri Hanafi dan dari NU, ya saya tetap ikut ru'yah. Saya Syafi'i. Itu Syafi'i monggo. Dan Syafi'i ada ru'yah ya monggo ikut ru'yah. Tapi semisal ada orang dari Ahlu Sunnah sendiri bilang saya mau ikut hisab seperti orang-orang Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Mereka bilang hisab lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada ru'yah, dan mereka punya dalilnya A, B, C, D. Siap untuk di depan? Siap. Siap mempertanggungjawabkan kebenaran? Siap. Ya sudah, monggo dilakukan. Yang penting tadi itu awal-awal lagi, jangan ribut. Mau poso monggo, nggak poso monggo. Nggak poso jangan. Sesat ini. Mau poso monggo, nggak poso jangan. Nek poso mau pakai ru'yah monggo, pakai hisab monggo. Ente mau ikut yang jangan ributnya. Yang jangan ributnya. Jangan ributnya. Bukan poso monggo, nggak poso monggo. Jadi sensitif ya sensitif. Sekarang kita pikirin aja. Kita nggak boleh kita harus pakai ru'yah, nggak boleh pakai hisab. Ini dari pandangan orang pakai hisab ya. Pakai ru'yah. Kita nggak harus pakai ru'yah, nggak boleh pakai hisab. Tapi ketika sholat, jamnya dilihat, oh kurang 1 menit. Penentuan jam kurang menit segala macamnya itu pakai hisab, nggak pakai ru'yah. Sedangkan orang yang pakai hisab, nggak usah pakai ru'yah segala macam. Akhirnya kalau mendung, tapi karena hitungannya tetap kelihatan, mereka
nggak memperdulikan mendung atau yang lainnya, berarti nggak memperdulikan hadisnya Rasulullah yang melarang puasa kalau ada mendung. Jadi sama-sama, kalau yang ini gontok-gontokan, yang ini gontok-gontokan, ya pada salah ya gitu. Jadi selama ada dalilnya, ada ya biasa aja lah gitu. Santuy. Islam itu santuy. Dalam kebanyakan hukumnya. Iya. Berarti seperti tadi sumu liru'yati wa aftiru liru'yati itu berhubungan juga dengan ini tadi. Iya. Kan semestinya bisa saling menguatkan kan. Kita akan melakukan ru'yah, kita hitung dulu dengan ilmu falak. Bisa seperti itu sebenarnya. Untuk mempermudah. Jadi kalau saran saya, dan ini saran banyak ulama zaman ini, untuk mempermudah ru'yah, tetap kita memperhitungannya dengan falak dulu, dengan hisab tadi. Kita hitung bahwa kemungkinan tanggal A pasti keluar bulannya. Ya sudah, itu sudah hitungannya. Sekarang kita buktikan dengan ru'yahnya. Ru'yahnya kalau emang ketutupan awan, ya sudah, nggak usah. Soalnya ada hadis yang melarang kalau ada awan. Mendung. Tapi kalau nggak ada mendung dan benar-benar kelihatannya, sudah puasa. Sebagai penguat saja. Terus ini adalah saling menguatkan. Ada lagi yang sering diangkat buat rame-ramean. Kan ya dasarnya kita suka rame gitu. Kalau ru'yah zaman Rasul itu nggak pakai teropong. Terus kita pakai alat-alat modern. Kenapa nggak pakai hisab saja? Itu gimana? Masalahnya gini, kita lihat keadaan geografinya. Di zamannya Rasulullah ketika ru'yah itu mereka ada di padang pasir. Yang ketika di padang pasir nggak ada polusi cahaya segala macam, polusi cahaya bahasanya sekarang polusi cahaya ya. Jadinya nggak ada penghalang, mereka bisa dengan mudah melihat ada bulan atau enggak. Akhirnya nggak usah pakai teropong segala macam. Sedangkan di zaman kita, khususnya di Indonesia, nggak ada yang namanya padang pasir. Mau cari tempat gunung yang sepi, suwung ke sini, ya sudah, cari tempat yang tinggi di seberang laut. Tapi karena di seberang laut pun masih banyak polusi cahaya, akhirnya butuh alat penunjang yang bisa menyibak polusi cahaya tadi. Akhirnya bisa melihat bulan seperti melihat dengan tanpa teropong tadi. Jadi ya nggak masalah. Itu cuma alat penunjang biar keadaannya sama kayak di zamannya Kanjeng Nabi yang keadaan geografinya seperti itu gitu. Jadi tidak bisa disamakan lah. Iya. Memahami masalah harus dengan seluruh sisinya, jangan dari sebelah sisi tok. Terus ini kalau puasa Ramadan itu banyak sekali lah perdebatan yang semestinya tidak perlu dan setiap tahun pasti diangkat. Iya. Ini ada toleransi ketika berpuasa. Seperti kita hormatilah orang yang berpuasa atau gimana. Terus di kelompok lain bilang, "Lah kita berpuasa kok minta dihormati?" Dan ada yang bilang, "Hormatilah orang yang berpuasa." Gitu, gimana. Terus nanti ke ranah sensitif, mayoritas dan minoritas. Ya memang seharusnya bukan hormatilah yang berpuasa atau saya puasa kok minta dihormati, enggak seperti itu. Seharusnya yang perlu diterapkan adalah monggo saling menghormati. Mau kita puasa atau enggak puasa, mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, kita tetap sama, saling menghormati. Bahkan kalau kita sesama Islam sendiri, ada yang nggak puasa ataupun ada yang maksiat selain puasa, ada yang maksiat, apakah kita boleh menuduh dia jelek? Nggak boleh. Kita cuma menyalahkan perilaku, bukan menyalahkan pelaku. Tetap seperti itu. Kalau ada orang Islam nggak puasa segala macam, kita tuduh jelek perilakunya, bahwa nggak puasa itu salah, tapi pelakunya kita nggak boleh. Oh, kamu pasti masuk neraka, nggak boleh. Jadi tetap saling menghormati. Iya, tetap saling menghormati. Yang berpuasa ya tetap bertoleransi. Cara toleransinya bukan berarti saya membolehkan, enggak. Cara toleransinya orang puasa ke orang lain yang nggak berpuasa ataupun orang yang non muslim, ya cara toleransinya, karena saya muslim, saya tetap mengajak dia kepada kebaikan. Tapi ketika dia menolak, saya nggak mau memaksakan. Itu toleransi kita, dan kita tetap menganggap dia saudara kita.
saudara dalam kemanusiaan. Saudara dalam kemanusiaan ataupun saudara dalam iman kalau emang dia sama-sama Islam. Jadi ya aneh sih kan dua-duanya. Menuntut dihormati juga nggak baik, memaksakan orang lain hormat ke orang lain juga nggak baik. Saya rasa lebih baik kalau diganti monggo saling menghormati dan nuduh jelek perilaku bukan nuduh jelek pelakunya. Ini kembali ke bahasan buka puasa tadi. Saya buka dengan air putih, terus snack seadanya, terus ngopi, baru sholat, baru makan nasi. Kayak gitu gimana, Gus? Monggo. Nggak apa-apa kan, nggak ada salah. Nggak ada salahnya. Yang penting kan tadi siangnya puasa toh. Bukan kopi setelah jam 5. Ya sudah. Bukan nunggu buka puasa sambil ngopi. Nek nunggu puasa sambil ngopi ya itu yang salah. Nggak tahu kalau ngopinya apa fotokopi, ngopi. Nunggu puasa nunggu buka sambil ngopi. Sempat ada guyonan beberapa tahun yang lalu. Gimana hukumnya kita waktu puasa kumur es teh? Kumur bukan diminum. Enak kan? Kita kumur bukan minum. Astagfirullah. Itu baliknya saya jadi ingat satu lagi tadi. Kalau emang ada orang bekerja keras sampai dia nggak kuat puasa gara-gara kepanasan atau kehausan, sebagian ulama memberi saran jangan langsung buka puasa kalau emang masih ada kekuatan. Mungkin gara-gara kepanasan kamu jadi kepingin buka puasa, untuk menghalau pengen buka puasanya cobalah didinginkan dengan nyiram air atau dengan berkumur biar seger lagi. Kalau memang bisa dihalau dengan itu ya teruskan saja puasanya. Kalau nggak bisa ya. Dan lagi saya lupa lagi. Kalau semisal yang tadi ditanyakan kan tani. Yeah. Kalau semisal bisa ditunda di luar puasa monggo, tapi kalau nggak bisa ditunda di luar puasa ya sudah. Hukumnya kayak tadi. Wes kayak tadi. Terus banyak masalah ketika Ramadan itu entah kenapa ya. Mestinya kan kita itu santai. Waktu Ramadan kita nikmatilah Ramadan itu dengan ibadah, dengan itu tadi tidur lagi. Dengan tidur, menikmati puasa dengan menikmati tidur. puasa tadi. Tapi banyak yang ditanyakan itu. Seperti tadarus. Kayak ini ada tadarus ini. Itu tadarus dengan membunyikan speaker luar. Tahun kemarin kan sempat rame. Nggak boleh kita menyalakan speaker karena mengganggu orang sekitar atau gimana. Terus di counter sama orang yang tadarus, selama ini nggak ada yang terganggu. Kayak gitu gimana? Gimana ya? Kalau selama ini nggak ada yang terganggu, habis itu ada yang terganggu, ya saya sendiri merasa aneh. Lagi pula ketika tadarus dengan speaker atas, speaker luar maksudnya yang buat umum, itu kan tujuannya juga bukan cuma tadarus, tapi kan orang lain juga biar ikut tadarus. Soalnya kita lihat lah, sekarang kalau Ramadan itu yang paling laku di TV itu acara guyon atau yang lainnya yang gak islami sama sekali tapi dengan embel-embel Islam. Apakah nggak sebaiknya kalau ada pengingat dengan speaker luar baca Quran segala macam? Ya baliknya ke tadi, monggo saling menghormati lah. Nggak usah diributkan yang kayak gitu-gitu. Kalau emang terganggu, ya sampaikan dengan baik-baik. Soalnya kalau menyampaikan dengan nggak baik juga salah gitu loh. Akhirnya rame lagi ya. Indonesia mana? Hukum ngabuburit. Ngabuburit itu kayak gimana sebenarnya? Ngabuburit kalau yang saya tahu di daerah sini ya orang keluar sore sambil nunggu buka lah. Di luar jalan-jalan gimana. Hukum ngabuburit kalau di tengah corona nggak boleh. Soalnya pemerintah nggak boleh keluar. Hukum ngabuburit 2, kalau di tengah corona harus pakai masker. Ya sudah, hukum ngabuburit kalau cuma keluar aja tanpa ada maksiat, ya monggo saja tuh, keluar nggak harus sore. Insya Allah mau puasa habis subuh sampai maghrib di luar rumah terserah. Kok cuma ngabuburit? Repot amat. Mungkin ngabuburit ini dibuat
apa ya, untuk melupakan beratnya puasa seharian ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang ngabuburit ini bisa diisi dengan kebaikan, kenapa enggak? Di waktu ngabuburit ini kan waktunya menjelang buka ya. Padahal katanya Kanjeng Nabi menjelang buka itu ada jatah doa yang diijabahi. Kenapa jatah doa ini kita sia-siakan dengan cuma jalan-jalan atau yang lainnya? Monggo semisal mau jalan-jalan tapi dengan sambil zikir pelan-pelan sendiri, baik-baik juga, nggak apa. Jadi ngabuburit monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan meninggalkan sholat, puasa tetap dijalankan, meninggalkan hawa nafsu tadi yang paling penting, ojo dengan maksiat, nggak masalah. Dan di tengah corona ini, kelihatannya ngabuburit nggak boleh sama pemerintah. Ya sudah. Terus itu apa yang mengurangi pahala puasa? Nah, itu bisa dijelaskan. Itu seperti gimana kan di Instagram gitu kan sering ada tulisan-tulisan gitu. Yang mengurangi pahala puasa nyambungnya ke definisi puasa tadi, bahwa definisi puasa itu menahan diri dari makan minum dan hawa nafsu. Dari makan minum ini secara zahir, yang hawa nafsu secara batin, secara hati. Nah, yang mengurangi pahala puasa itu kalau dari makan minum kelihatannya tidak ada. Soalnya orang kalau puasa sudah pasti jujur. Bahkan kalau dia puasa dan lagi wudhu di tengah rumahnya, di dalam rumahnya sendirian, kumur 3 kali ya keluarnya 3 kali, nggak 2,5, nggak cuma 2. Saking jujurnya orang. Tapi masalah hati ini yang paling bahaya. Ketika dia puasa dengan benci orang, dengan ngerasani orang, yang ngerasani ini sumbernya dari apa? Dari hati juga. Sumbernya dari hawa nafsu. Atau dengan yang lainnya lah, yang dari hati. Itu yang baru bisa mengurangi pahalanya puasa. Tapi lagi-lagi kita tidak ada hak untuk menuduh si fulan kalau kita sudah tahu ini. Tugas kita adalah memperbaiki diri sendiri. Orang lain punya urusannya sendiri. Kenapa sih kamu ngurusi orang lain? Kalau sudah jadi Tuhan kamu ngurusi orang lain gitu. Terus kan ada yang bilang puasanya sia-sia kalau marah. Nah, saya jadi ingat lagi bahwa kalau marah puasamu sia-sia segala macam. Itu ancaman Rasulullah, ancaman syariat untuk per individu, bahwa Rasulullah mengingatkan. Rasulullah ini petugasnya Gusti Allah. Apa kalau dalam bahasa Malaysia pesuruh, atau kalau dalam bahasa Indonesia utusannya Gusti Allah untuk nerangkan bahwa ini hukumnya Allah di individu A, individu B, individu C. Ketika Rasulullah bilang kalau kamu puasa dan kamu ngerasani orang, maka pahalanya kamu habis, ini pesannya Rasulullah buat si fulan saja. Maka urusan dia sendiri. Si fulan saya dapat peringatan seperti itu ya Rasulullah, ya sudah saya diam. Saya nggak mau ngerasani orang. Bukan berarti ketika Rasulullah bilang seperti itu, kita nuduh orang, oh pahala kamu habis. Tidak, kamu bukan Rasul. Kan kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Barangkali punya amalan lain. Jadi itu urusannya per individu dengan Gusti Allah saja. Pribadi. Jangan ngurusi orang lain. Tapi bukan berarti kita nggak boleh saling mengingatkan. Kalau saling mengingatkan monggo-monggo saja. Tapi kalau saling nuduh ya nggak boleh. Terus yang paling banyak sekarang ini saling nuduhnya itu. Sayangnya. Penerapan hadis yang ini so'im. Kalau dibilang apa, mau diajak ribut orang, bilang ini so'im. Nah, kalau diajak ribut orang atau diajak orang ngikuti hawa nafsu, sama Rasulullah disuruh bilang ini so'im, maksudnya bukan untuk takabur, bukan. Maksudnya ketika saya bilang ini so'im, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ya Rob, saya lagi puasa, nggak menahan diri dari makan minum dan hawa nafsu. Ketika ada orang ngajak ribut saya bilang ini so'im, saya ingatkan diri saya bahwa seharusnya saya nahan hawa nafsu untuk nggak ribut sama si fulan, gitu loh. Bukan berarti ini so'im, saya lebih baik daripada kamu, enggak seperti itu. Jadi ini so'im, mengingatkan diri saya nggak boleh mengikuti hawa nafsu dengan ikut ribut, atau saya nggak boleh mengikuti hawa nafsu dengan merasa lebih baik dari orang lain. Pengingat lah untuk diri kita. Untuk diri sendiri. Itu yang saya pahami selama ini. Terus ada pertanyaan bagus, Lailatul Qadar. Kan ya tidak bisa dipisahkan, memang Lailatul Qadar itu adanya waktu Ramadan gitu. Itu kenapa kok disembunyikan? Kok enggak seperti nisfu Sa'ban yang jelas-jelas itu tanggal 15. Padahal kan
nisfu Sya'ban di bawahnya Lailatul Qadar ya. Kenapa kok waktu Lailatul Qadar disembunyikan sama Gusti Allah? Iya, disembunyikannya karena biar mendorong manusia mau semangat mencari. Semangat mencarinya dengan apa? Dengan beribadah. Kalau misal diberitahu bahwa Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu di hari A, ikut tok. Ya ikut tok untuk semangatnya, yang lainnya nggak semangat. Yang penting ya sudah, saya mempersiapkan diri dengan tidur selama berapa hari, nanti pas itu semangat, setelahnya saya tidur lagi. Kan nggak baik. Jadi diberi sama Rasulullah dari 10 hari terakhir dengan niatan seperti itu, dengan tujuan seperti itu, biar orang yang tergerak untuk mencari, dia semangat selama 10 hari mencari itu. Kalau sudah semangat 10 hari mencari itu, keluar Ramadan dia bakal sudah ada kebiasaan untuk beribadah. Apa cuma di 10 terakhir? Nah, ini pembahasannya balik ke kapan Lailatul Qadar terjadi. Lailatul Qadar terjadi itu banyak sekali pendapat. Dan di sana banyak sekali hadis, dan dulu udah tahu berapa tahun lalu saya sudah pernah menuliskan tentang ini. Di FB saya, Bang Miko, cari catatan. Ngabuburit. Ada ngabuburit 1, ngabuburit 2, sampai berapa kok selama Ramadan saya tulis terus, kalau nggak salah 2015. Udah cari dari yang 5 tahun lalu, saya nggak tahu tempatnya sudah. Pokoknya tentang ngabuburit. Di situ saya jelaskan tentang apa? Tadi Lailatul Qadar itu kapan? Ada berapa pendapat? Pendapat yang paling masyhur, Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27 Ramadan, dan itu yang paling memang dikatakan oleh sebagian ulama paling banyak terjadinya Lailatul Qadar itu paling banyak terjadinya tanggal 27 itu. Makanya ulama-ulama membiasakan orang biar 27 Ramadan ngumpul di masjid. Baik sekali. Maleman. Enggak masalah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ada yang bilang 25, ada yang bilang 23, pasti 23, pasti 25, yang tadi pasti 27, ada yang bilang pasti 29, ada yang pasti bilang 21. Pendapat yang lainnya, ada yang bilang Lailatul Qadar itu jatuhnya di salah satu hari selama Ramadan. Jadi bukan di 10 hari saja, tapi selama Ramadan. Di awal-awal pun ada. Di awal-awal pun ada. Biar apa? Orang semangat untuk mencari Lailatul Qadar tadi itu. Ada yang bilang juga bahwa Lailatul Qadar itu nggak khusus di bulan Ramadan, tapi di setahun itu pasti ada Lailatul Qadarnya. Cuman paling banyak kemungkinan terjadi di Ramadan. Biar apa? Orang itu semangat ibadah selama setahun itu. Malah yang saya ajib, orang sing berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Bukan 10 hari terakhir. Soalnya tidak tahu karena apa dalilnya mereka apa, cuman mereka bilang 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Wallah a'lam benar enggaknya. Ada pendapat yang paling ajib juga yang termasuk saya kagum adalah ketika saya baca di tafsir Ibnu Katsir di surat Lailatul Qadar, di surat Al-Qadar. Enggak tahu di sini ada enggak tafsirnya? Enggak ada. Di sana ada berarti. Di bawah. Iya. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu di surat Al-Qadar, bahwa di sana ada hadis Rasulullah menentukan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 24. Bukan di tanggal ganjil, tapi ganjil di tanggal genap. Tapi pendapat yang paling kuat menurut saya, wallahu a'lam, dan ini adalah pendapatnya Asy'arawi. Pendapatnya Asy'arawi ini ulama dari Mesir, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir, bisa di di tanggal genap ataupun di tanggal ganjil. Bisa di siang hari, bisa di malam hari. Nah, ini yang aneh. Penjabarannya, gak apa-apa tadi jabarkan ya? Malah bagus. Ya sudah. Kan sempat juga kemarin waktu ngaji itu Syekhuna bilang, loh, Lailatul Qadar itu bisa di siang gitu. Soalnya kita di Indonesia sama di Amerika berbeda. Bisa jadi hubungannya kan seperti itu. Jadi menurut Sya'rawi, Lailatul Qadar itu bisa siang, bisa malam, bisa di tanggal genap, bisa di tanggal ganjil. Itu dihubungkan dengan hadisnya Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi nyuruh nyari Lailatul Qadar di malam ganjil. Satu. Itu dalil pertama. 2, Kanjeng Nabi nyuruh kita iktikaf selama 10 hari terakhir siang malam, bukan cuma malam saja. Kenapa kalau siang malam nanti dijelaskan. Nah, sekarang yang hadis pertama, bahwa disuruh Kanjeng Nabi untuk nyari di tanggal genap, ya kan? Di tanggal genap. Kenapa Rasulullah menyuruh tanggal genap? Ya memang Lailatul Qadar terjadinya di tanggal genap. Cuman pemahaman tanggal genap nggak bisa dipahami dengan cara paham kita sekarang.
paham kita sekarang tanggal itu ada 1, 2, 3 sudah tertulis. Tapi pahamnya orang dulu, cara penanggalan orang dulu itu ngitung hari itu dengan seperti ini. Semisal sekarang hari kelima dari bulan Sya'ban, misal gitu. Jadi itu tanggal 5. Oke, itu yang dari depan seperti itu. Tapi kalau hari-hari terakhir mereka nggak bilang hari ke-25 dari bulan Sya'ban, enggak. Orang-orang Arab kalau memberi tanggalan hari-hari bulan terakhir itu mereka bilangnya gini, 7 hari terakhir dari bulan Sya'ban. 7 hari terakhir. 7 hari terakhir dari bulan Sya'ban. Lah, bulan Sya'ban ini kan masih belum tahu 29 apa 30 hari. Iya. Kalau memang 29 hari, 7 hari terakhir kalau emang 30 hari, 7 hari terakhirnya berarti itu masih tanggal 23. Tapi kalau Sya'ban ini harinya cuma 29, 7 hari terakhir berarti masih tanggal 22. Jadi ketika Kanjeng Nabi bilang cari di tanggal genap, di tanggal ganjil terakhir bulan Ramadan, itu maksudnya dengan cara penanggalan orang Arab. Nah, masalahnya sekarang kita nggak tahu Ramadan ini genap apa ganjil. Iya. Kalau Ramadan ini genap berarti tanggalnya diganjil. Dan hitungannya tetap 7 hari atau 5 hari yang kayak sebelum. Iya, apa katanya Kanjeng Nabi kemarin. Tapi kalau bulannya ganjil, maka hitungannya genap. 22, 24, 26, 28. Dan hitungannya menurut Kanjeng Nabi tetap 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, hari terakhir yang ganjil tetap. Berarti itu bisa jadi genap. Bisa jadi genap. Bukan seperti penanggalan. Bukan penanggalan kita. Penanggalan zamannya Kanjeng Nabi kayak gimana? Itu satu. Makanya bisa dibilang bahwa apa tadi? Lailatul Qadar bisa di tanggal genep atau tanggal ganjil hitungan orang sekarang, tapi pasti di tanggal ganjil di hitungannya Kanjeng Nabi. Zamannya Kanjeng Nabi hitungannya kayak tadi itu, bukan hitungan tanggal kita. Lah, kok bisa siang bisa malam? Karena Rasulullah ngajarkan kita itikaf 10 hari. Itikaf 10 hari ini meskipun nanti diem kok di masjid dinilai ibadah kan? Untuk apa? Untuk nyari Lailatul Qadar itu. Menggunakan kesempatan nyari Lailatul Qadar. Loh, Lailatul Qadar kan terjadinya malam hari. Kenapa Kanjeng Nabi menggunakan siang juga? Siang malam selama 10 hari. Karena keterangan yang dibilang Ustaz Ali tadi bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di satu tempat saja. Semisal sekarang malam ini terjadinya di Parengan, ya sudah berarti malamnya Lailatul Qadar. Tapi di tempat lain kan masih siang. Bisa siang ya. Ketika mereka ibadah di siang hari bertepatan dengan Lailatul Qadar di sini, ya sudah mereka dapat Lailatul Qadar juga meskipun mereka masih siang. Makanya disuruh iktikaf 10 hari siang malam. Seperti itu. Jadi ada hubungan antara iktikaf 10 hari dengan Lailatul Qadar, dan ada pemahaman yang harus dipahami dari bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di hari yang genep, di malam yang genep, dengan penanggalan orang Arab dulu, bukan penanggalan orang sekarang. Jadi ben gak repot iktikaf. Lah, iktikafnya ntar gimana? Iktikafnya kan, ini sebagai promosi. Berat ini. Ada berat ini. Kalau kamu tetap ikut Syafi'iyah, Allahu Akbar. Kamu harus iktikaf di Masjid Jami. Nggak boleh di musola-musola. Kalau Hanafi Kalau Hanafi, selama tempat itu digunakan sholat 5 waktu, boleh buat iktikaf. Masjid bisa iktikaf. Di mana? Musola-musola bisa iktikaf. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, karena Kanjeng Nabi nyuruh sholat orang perempuan di rumah, dan katanya Kanjeng Nabi rumahnya orang perempuan, kalau orang perempuan sholat di rumah itu rumahnya seperti masjid, maka orang perempuan ketika iktikaf di musola rumahnya dia sendiri seperti dia iktikaf di masjidnya. Jadi niatnya sama. Fi hadal masjid gitu. Iya, fi hadal masjid sama saja. Berarti masjid diartikan tempat sujud gitu. Secara bahasa. Jadi untuk masa corona ini dan nanti di luar corona, orang perempuan yang paling kalau kata saya, orang perempuan paling beruntung. Untuk iktikaf mereka bisa iktikaf di rumah. Yang laki-laki ini untuk iktikaf di rumah tidak bisa, harus di masjid atau di musola. Nah, sekarang kalau mau ke masjid atau ke musola dilarang sama pemerintah. Jadi dia sudah nggak ada iktikaf. Yang laki-laki, yang perempuan tetap bisa iktikaf. Ya sudah, yang perempuan mau nggak iktikaf, mau ngedongakno sing lanang menau. Nek wis duwe bojo, nek durung duwe bojo kan. Iya. Terus itu. Ini kan tadi bahas iktikaf. Pelaksanaan iktikaf itu seperti apa? Bagaimana? Kan ada
promosi iktikaf 10 hari terakhir di masjid kita, disiapkan tempat tidur dan lain-lain. Iktikaf malam perasaan saya kok nggak iktikaf itu di hotel kok. Ya nggak apa-apa, semisal ada orang mempromosikan masjidnya biar ramai, mungkin tujuannya memang seperti itu, biar masjidnya lebih hidup dengan zikir, dengan apa, akhirnya mempersiapkan tempat tidur untuk iktikaf, biar yang iktikaf nggak pengen mulai, baik-baik saja. Tapi intinya iktikaf sendiri nggak harus dengan seperti itu. Ketika kita bisa iktikaf di masjid, meskipun tanpa tempat tidur pun, meskipun tidurnya harus dengan berdiri, monggo enggak apa-apa. Enggak diharuskan dengan bawa ini segala macam. Apalagi bayar, enggak. Selama ada tempat, monggo. Kalau emang ada musola depan rumah kamu, monggo pindah Hanafi, iktikaf di depannya. Tetap ada promosinya, harus itu. Terus kita kembali ke pembahasan Syafi'i lah kata. Oke, jangan Hanafi dulu, jangan Hanafi dulu. Terlalu berat. Iya. Kasihan penonton. Nanti malah itu mencampur adukkan. Jangan dulu. Jangan mencampur adukkan, jangan. Nanti bikinlah siaran khusus ini. Sudah ada tempatnya. Pengajian Hanafi. Oh, harus ada itu kapan-kapan. Jadi gini. Pembahasan serambi masjid apakah termasuk masjid? Serambi masjid ini yang kayak gimana? Maksudnya serambi masjid kalau di pembahasan kitab sama bahasa Indonesia berbeda. Kalau serambi masjid kayak yang di Masjid Parengan sini, itu serambi masuk masjid jelas. Ya. Tapi kalau yang dimaksud serambi dalam kitab itu maksudnya lapangannya masjid ini loh. Lapangannya masjid ini kan masih hak miliknya masjid. Apakah termasuk masjid apa enggak? Kalau ada orang junub masuk ke lapangannya termasuk masuk masjid apa enggak? Soalnya masjid ini masih nyambung sama masjid. Apa lapangannya ini masih nyambung sama masjid? Masih tanahnya masjid. Apakah dihukumi miliknya dihukumi masjid atau enggak? Nah, itu masalahnya. Dan yang paling kuat sepengetahuan saya wallahu a'lam, kalau lapangannya, tempat parkirnya itu sudah enggak ada hukum masjid meskipun hak miliknya masjid. Jadi kalau mau iktikaf ya itu di bangunannya, jangan di bangunannya. Iya, di bangunannya. Jadi kalau serambi dalam bahasa kita serambi masjid ya masuk masjid jelas. Oke. Terus ini kan sudah di akhir-akhir ya, maksudnya sudah iktikaf. Berarti kan sebentar lagi setelah iktikaf hari raya. Kan dibahas corona mana ini? Dibahas sedikit. Hari raya, sebelum hari raya ada zakat. Nah, ini juga yang sering di desa itu zakat fitrah beras ketika dikumpulkan di masjid ada yang dicampur. Jadi beras itu dicampur terus nanti dibagi ulang. Itu bagaimana? Kalau dengan cara seperti itu memang sangat rancu sekali. Seharusnya zakat kan memang diberikan kepada orang yang berhak langsung. Iya. Nggak harus sebenarnya kalau ke masjid baru ke yang lain, nggak harus. Cuman untuk memudahkan, ulama kita di Indonesia itu menjadikan masjid sebagai pusat. Jadi semua bersusus itu nanti sama takmir atau petugasnya dibagi ke yang membutuhkan. Nah, masalahnya ini harus lebih diperinci lagi bahwa kalau zakat tadi nggak boleh balik ke orangnya. Misal saya zakat nggak boleh dibalikkan ke saya lagi. Tapi kalau saya zakat mendapat zakat dari orang lain itu boleh. Tapi kalau zakat saya dibalikkan ke saya lagi itu nggak boleh. Nah, masalahnya ini tadi. Kalau memang bisa ngatur dengan baik, contoh yang baik ya di Masjid Parengan. Ketika kita ngatur zakat dibedakan per RT-nya. Ya. Per RT-nya. Kita sudah kerjasama sama pemerintah desa. Atau wilayah yang berlaku di mana, kita lihat siapa saja daftarnya, siapa yang membutuhkan. Karena seperti itu pembagiannya, pengumpulan zakatnya itu dibedakan per RT. Nanti yang dari RT sini diberikan RT yang lain, dari RT 1 diberikan RT 2, RT 2 diberikan RT 1. Jadi bisa aman. Ketika saya memberikan nggak nyampur dengan beras saya sendiri. Misal saya memberikan berasnya balik ke saya, berarti saya kayak nggak zakat. Itu yang bahaya. Makanya kalau saya sendiri, kalau ada yang tanya, saya tetap katakan sama orang-orang, kalau bisa diatur sebaik mungkin biar zakatnya nggak balik lagi gitu. Tapi semisal
kalau semisal kita lihat, oh di desa ini berbahaya kayak gitu nih. Tapi kalau saya nggak ikut, saya bisa dibilang nggak zakat. Dapat fitnah malah. Zakat double. Iya, zakat double aja nggak apa-apa. Tah rezeki sekarang gampang dicari insya Allah. Gusti Allah pasti tahu niatnya yang baik, pasti diberi juga. Caranya gimana? Ya Gusti Allah yang tahu, jangan tanya saya. Jadi biar nggak dapat fitnah, mau nggak tetap bayar zakat di masjid, tapi ada juga yang diberikan sendiri. Jadi semisal naudzubillah, kalau yang dari masjid balik ke kamu sendiri, itu sudah mengeluarkan yang lebih baik. Seperti itu. Terus permasalahan apa? Takbir keliling. Takbir keliling itu gimana? Gimana ini? Hukumnya? Bukan hukumnya sih. Tata caranya? Tata cara. Maksudnya yang bagus itu seperti gimana? Itu kan yang jadi adat di kita orang daerah-daerah sini lah. Umumnya Lamongan katakan. Itu kan takbir keliling kita keluar bersama semua. Itu apa? Karena corona nggak boleh. Apakah itu termasuk menyemarakkan 2 malam? Ya termasuk. Jadi takbir keliling ini adalah apa ya? Kalau saya kata caranya ulama Jawa untuk membumikan sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi menginginkan atau menganjurkan kepada umatnya kalau malam Idul Fitri, Idul Adha kita ini memperbanyak takbir. Kalau caranya para sahabat dulu ketika mereka mau takbir nggak butuh keliling, jadi dari rumah langsung Allahu Akbar, yang sebelah rumah langsung ikutan semua, sampai pasar-pasar ikut semua. Jadi negoro Madinah maksudnya langsung ramai dengan takbiran semua. Karena kualitas orangnya mereka juga terdorong untuk kebaikan. Habis itu nggak ada polusi suara. Ketika mereka Allahu Akbar langsung kedengaran semuanya, langsung ikut takbir semuanya. Ketika mereka diem ada yang mulai lagi langsung ikut takbir semuanya. Nah, ketika masuk Indonesia, ulama-ulama Indonesia melihat orang Jawa dibuat gitu mungkin repot, soalnya masih punya kebiasaan atau adat yang lain. Akhirnya mereka ngumpulkan anak-anak muda atau orang-orang desa untuk takbir keliling, biar jalan-jalan ini ada takbiran. Boleh, monggo, nggak apa-apa selama nggak ada corona dan nggak ada larangan dari pemerintah, monggo. Tapi semisal nggak bisa, yang penting kita menghidupkan malam Iden, malam 2 Idul Fitri atau Idul Adha dengan bertakbir, mau di rumah sendiri atau di jalan-jalan. Nah, kalau orang dahulu di zamannya Kanjeng Nabi, mereka bertakbir di rumah tetap. Ketika mereka mau berangkat ke masjid, mereka juga takbir bareng-bareng dengan jalan Allah. Gak ngobrol tapi Allahu Akbar 2 kali aja. 3 kali. Syafi'iyah 3 kali. Hanafi 2 kali toh. Nanti kan nggak ada masalah. Kan di sini kan berarti kita tahu ada dalilnya 2 kali takbir 2 kali. Ada. 3 kali. Dan itu yang benar. Saya di sini belum bisa. Saya tetap 3 kali. Gak apa-apa. Sama-sama ada dalilnya kok. Tapi yang 2 kali lebih baik. 3 kali lebih baik. Iya. Oke. Terus seperti tadi itu menghidupkan itu, tapi ketika takbir keliling sering disorot juga oleh berbagai kalangan orang-orang tua gitu. Tidak setuju dengan kalangan muda. Karena katakan nanti anak-anak muda ini terlalu over, mengekspresikan kegembiraannya itu terlalu over, seperti naik sepeda motor bawa bendera atau gimana. Padahal di situ juga ada keamanan. Itu gimana? Apakah boleh tetap kita mengekspresikan kegembiraan kita? Mengekspresikan kegembiraan dengan berlebih, menurut saya nggak apa-apa. Kata saya nggak apa-apa. Tapi kan harus ada adab. Ada adab. Ada sopan santun. Kalau Jawa ini punya unggah-ungguh sing perlu diperhatikan. Kalaupun ada larangan dari pemerintah corona sekarang ini ya nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Tapi semisal sudah nggak ada corona, insya Allah bulan-bulan ini udah nggak ada deh, jangan ada terus. Amin. Kita melakukan takbir keliling, habis itu ada protes dari 1-2 orang karena kelebihan batas. Ya sudah, kita harus siap juga untuk mengkoreksi diri.
gitu loh. Soalnya sekarang kita lihat deh, kadang-kadang per desa apa ya, gaya-gayaan. Saya lebih baik daripada si fulan atau si fulan dengan desa saya lebih baik daripada desa sana, atau masjid ini lebih baik daripada masjid sana, dengan keras-kerasan suara sampai ganggu orang, ya itu nggak baik juga. Jadi kalau takbiran ini kan mengungkapkan kegembiraan. Seharusnya kalau sama-sama gembira, gak usah saingan. Apalagi tawuran. Sekarang banyak kalau di daerah kita insya Allah tidak ada. Di luar sana kalau lagi takbir keliling, habis itu tawuran gara-gara ketemu jamaah ini sama jamaah ini rebutan jalan tawuran atau gimana. Kan mestinya kan bisa kita gunakan, ya saingan nggak apa-apa sih menurut saya. Iya, saingan nggak apa-apa. Tapi kan baik dengan cara-cara yang lebih baik gitu. Ya nggak apa-apa, misal bisa dibuat seperti itu nggak apa-apa, bisa di manage seperti itu ya monggo. Tapi kalau sampai berujung ke keributan ya jangan gitu loh. Yeah. Dan mungkin orang-orang tua itu banyak sing protes, mungkin gara-gara mereka nggak mengenal saja. Jadi orang-orang tua dulu ketika takbir keliling punya gaya, kita juga punya gaya, ya monggo saja, nggak ada masalahnya. Mungkin ketika mereka muda dan mereka takbir keliling ada protes juga orang tuanya, bisa jadi orang tua mereka. Jadi ya punya gaya masing-masing lah, tapi tetap harus ada unggah-ungguh, ada adab, itu aja. Sopan santun. Karena sudah sampai takbiran dan berarti menyambut Ramadannya sudah selesai. Wassalamualaikum. Kita apa? Ini ada tanya, takbir keliling pakai mercon boleh apa tidak? Takbir keliling pakai mercon. Kalau memang di desa situ dianggap baik-baik saja, maksudnya dianggap biasa aja pakai mercon, ya monggo-monggo saja. Maksudnya masyarakat sana menerima, ya sudah. Tapi kalau masyarakat itu tidak menerima atau dilarang sama pemerintah, lagi-lagi ke pemerintah dilarang pakai mercon, ya jangan. Wong kita ini mau bermaaf-maafan kok pakai meributkan orang, harus bikin masalah lagi. Ini yang tanya penjual mercon mungkin. Cak Wahid. Wah. Jualan mercon nih, enggak oleh. Terus kalau pakai kembang apa? Obor. Nah, apakah itu termasuk majusi? Dan ada lagi mubadir katanya. Buang-buang minyak, buang-buang apa itu? Apakah juga itu termasuk? Enggak lah, kalau kata saya obor. Kalau niru majusi enggak mungkin. Enggak. Kita orang Islam ngapain niru majusi? Kita takbiran juga. Enggak niru majusi. Kalau orang yang bilang itu niru majusi kurang jalan-jalan, wes jelas. Ojo dipermasalahkan. Enggak boleh, corona. lagi corona enggak boleh jalan-jalan. Makanya anak yang niru majusi. Tapi ketika kita pakai obor, bakar duit kita, tujuan kita apa? Tujuan kita kan kita ngeramaikan, mengekspresikan kegembiraan kita toh. Ya sudah, bukan mubadir. Biar orang ikut terekspresikan juga. Jadi ketika lihat obor lewat, orang ikut semangat juga. Obor ini jadi wasilah ibadah malah. Jadi ketika saya bakar obor dan saya takbiran, orang melihat dari jauh, itu ada obor takbiran, kita juga takbiran juga. Obornya tadi dapat pahala itu. Bukan obornya, maksudnya orang yang bawa obornya dapat pahala juga. Jadi bukan pandangan orang muda ini. Ternyata pandangan orang muda. Saya kira Anda sudah tua. Kurang ajar. Dan menyalahkan. Enggak lah. Monggo saja. Asal enggak bahayani loh ya. Nek bahayani apa tadi satunya lagi? Mercon tadi. Bukan. Ikut majusi dan mubadir. Kalau mubadir enggak selesai. Ya kayak apa ya? Semisal di luar Ramadan, kita nyalain masjid 24 jam, itu mubadir. Bukan nyalain masjid, lampu. Masih 24 jam, itu mubadir. Tapi kalau ketika malam itu ada takbiran, kita nyalain lampu selama 24 jam, itu ibadah. Kayak itu juga obor. Menunjang ibadah. Ketika seperti itu juga obor. Kalau obor kita bakar tanpa ada tujuan, itu mubadir jelas. Tapi kalau kita bakar untuk menunjukkan, ya Rob saya bahagia dengan adanya Idul Fitri, jadi ibadah, dan orang lain yang melihat jadi ikut senang juga, ibadah juga. Idkhalus surur ini paling api ibadah juga. Jadi ya delok sing apik lah, delok sing elek. Kita harus merubah pandangan. Karena kita ini suka bertikai. Kita
300 tahun di bawah tekanan dan kita ungkapkan dengan bertikai dengan keramaian. Kita suka keramaian, keributan. Astagfirullahaladzim. Keributan is my life. Jadi ini mungkin ada untuk penutup. Beberapa lah. Kita di Ramadan, apa sih yang baik untuk kita baca, atau apa ada amalan atau apa? Setidaknya kan kita untuk menyambut, kita bisa persiapkan dari sekarang 15 hari ini. Untuk Ramadan memang yang paling baik baca Quran. Itu nggak ada yang lebih baik daripada itu. Tapi segala ibadah yang bisa kita lakukan dengan ikhlas itu sangat baik sekali. Jadi semisal Ramadan ini kita malas baca Quran, ya sudah, ambil tasbih, baca istighfar, baca sholawat, itu juga baik, nggak ada masalahnya. Atau semisal Ramadan ini kita ingin mengekspresikan dengan membahagiakan orang tua, setiap sore kita cari makan, cari jajan untuk orang tua, itu juga ibadah. Jadi semua ibadah bisa kita lakukan. Yang paling ikhlas itu yang paling dianjurkan. Dan kalau memang bisa ditambahi baca Quran, itu sangat baik sekali. Jangan sampai Ramadan kita lepas dari Quran. Seenggak-enggaknya Ramadan ini kita ada target, bisa target hatam meskipun cuma sekali. Caranya gampang. Setiap habis sholat kita baca 2 lembar, gak repot. Setiap habis sholat 2 lembar. Gak repot. Kalau emang kita sudah mau membiasakan diri sekarang, enak lah, lebih enak. Membiasakannya dengan gimana? Ya sudah, mulai sekarang, insya Allah setiap habis sholat kita baca 1 lembar lah seenggak-enggaknya. Habis sholat 1 lembar, nanti masuk Ramadan habis sholat 2 lembar kita teruskan, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Ya berarti ini kan mungkin ada tips bagaimana cara khatam Quran dalam 1 bulan. Ya itu tadi. Kalau 1 Quran sekali selesai dalam 1 bulan, setiap habis sholat 2 lembar, insya Allah akhir bulan sudah sampai juz ke-30, nggak repot. Dan mumpung sekarang malam nisfu Sya'ban, malam dibukanya pintu langit, bahasa saya seperti itu, monggo banyak-banyak istighfar. Saya lupa ini malam nisfu Sya'ban, ngingetin teman-teman monggo banyak-banyak istighfar. Habis gitu kalau bisa minimalnya 300 kali atau 400 kali. Nggak repot kok. Sambil lihat TV, lihat YouTube sambil istighfar, astagfirullah. Tapi lihatnya yang benar, jangan lihat yang jelek, astagfirullah ya. Salah juga. Lihat ini aja. Sambil istighfar ya Allah, kau ngomong apa sih, ngomong apa terserah. Istighfar yang jelas, istighfar itu baik. Yang penting sekarang malam nisfu Sya'ban monggo dibiasakan istighfar, dan besok-besok kita biasakan istighfar sampai masuk Ramadan, istighfar terus, bagus sekali. Dan kalau bisa baca Quran tadi itu. Ramadan jangan sampai lepas dari baca Quran. Semisal saya berat sekali kalau baca Quran, repot ya apa? Seenggak-enggaknya baca Quran meskipun juz 30 dibolak-balikin. Tidak apa-apa. Yang penting ada baca Qurannya. Jangan sampai kesempatan yang baik selama sebulan kita lepaskan begitu saja. Ya kan itu berarti kayak ada orang-orang yang bekerja keras, yang terlalu sibuk, nggak ada waktu. Itu kan tadi. Ya, ada istighfar. Kerja kerasnya dia sudah jadi ibadah. Tapi kan ada tambahan kalau kita ada tambahan. Bersedekah lah atau yang lainnya bisa. Niatkan ibadah, kerjanya untuk cari rezeki halal sudah jadi ibadah bagus, itu sudah nambahi ibadah di tengah bulan Ramadan. Jerene wong Jawa lipat-kalipet apa jenenge. Wis pokoke basa Jawa lah, bertumpuk-tumpuk lah, berlipat-lipat lah. Tikel matikel tagel-gel opo bacane tikel matikel monggo lah. Ntar kalau malam baca Quran lah meskipun 2 halaman. Enggak, kalau misalnya emang kerjanya berat sekali dan nggak bisa hatam, ya sudah. Yang penting ono baca. Ya. Semisal nang ngene jopo kan gak iso nggawa Quran. HP mu digawa terus ono Android atau iPhone bisa dipasang Quran. Nanti ada pertanyaan lagi. Apa? Kalau Android dipasang Quran, terus kita ke kamar mandi bawa Androidnya gimana? Ya nggak apa-apa. Ini bukan Quran HP. Berarti kalau selama aplikasinya tidak nyala. Iya, tutup aja. Ini ada pertanyaan bagus sebelum kita tutup. Belum sampai hari raya atau Ramadan masih dalam Ramadan, tapi sudah bertakbir, boleh apa enggak? Takbir bendino ora apa-apa. Kita habis sholat, orang tua dulu kan ojo takbiran. Nanti yang di kuburan
sedih. Masalahnya gini, mungkin tujuannya orang tua itu biar orang-orang tua kita yang dahulu bilang gak boleh takbir di luar Id itu biar apa ya, rasa yang seharusnya terjadi di malam Idul Fitri itu hilang gara-gara kita sudah terbiasa bertakbir di luar Idul Fitri. Tujuannya mungkin itu. Tapi hukum takbir sendiri di luar hari itu, mau ngomong saja, wong kita setiap habis sholat Allahu Akbar 33 kali. Orang cuma sekali 2 kali, 33 kan Allahu Akbarnya. Kalau ditambahin takbiran. Ya enggak apa-apa, itu jadi apa? Jadi zikir. Misal kita Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu semuanya zikir. Kita semisal tadi. Kan apa, menghormati saja. Kita saling menghormati. Toleransi tadi. Kalau emang semisal kita mau zikirnya pakai itu ya monggo-monggo saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sampai menghilangkan kebahagiaan atau rasa istimewa yang ada di malam Idul Fitri. Jadi yang dijaga sama orang-orang dulu itu menjaga istimewanya malam Idul Fitri yang cuma 2 kali terjadi dalam setahun itu loh. Jadi untuk kali ini menyambut Ramadan, semoga video ini bisa bermanfaat dan dimulai dari malam ini baca istighfar tadi, mumpung nisfu Sya'ban, doa diterima, istighfar diterima, semua diterima. Bahkan ada hadis bilang kalau di malam nisfu Sya'ban ini rahmatnya Gusti Allah ini turun di bumi dari habis maghrib sampai fajar. Ditanyakan, siapa yang berdoa saya terima doanya, siapa yang meminta saya beri, siapa yang beristighfar saya ampuni, segala macam. Ya sudahlah, monggo memperbanyak amalan. Ojo turu lah, nek iso malam ini ojo turu, atau meminimalkan tidur. Kalau semisal besok nggak kerja bisa meminimalkan tidur ya monggo. Tapi kalau besok kerja sekarang nggak bisa menolak tidur ya tidur seperti biasa, cuman dengan niat, ya Rob, saya tidur biar bisa salat subuh dan kerja giat, tidurnya biar jadi ibadah juga. Dan kalau bisa, karena ini nisfu Sya'ban, besok kalau bisa monggo puasa 1 hari. Niat puasa sunnah gitu saja enggak apa-apa. Kalau bisa puasa. Soalnya itu juga dianjurkan sama ulama kita. Kita berdoa semoga corona segera. Dan iya, itu yang paling penting, biar corona bisa keluar dari Indonesia khususnya dan dari dunia secara umum, insyaallah taala. Monggo ditutup. Atau saya? Ya, kita sudahi nek online ente sinutup ora aku. Iya. Jadi karena sudah 1 jam. Oh 1 jam ya? Iya. Sudah 1 jam kita sudahi gayeng bareng malam ini. Dan insyaallah gayeng bareng episode 3, enggak tahu berapa hari lagi. Kita bertemu lagi. Ada saran tema apa yang dibahas? Bisa disampaikan, komen, bisa inbox saya atau beliau. Jangan kalau saya gak tak balas. Soalnya jarang buka HP. Oke lah, komen saja di video ini. Dan semoga bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.